Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore ini saya dapat kesempatan bersama Gus Fatih ini, Kepala Madrasahnya Al-Ittihad nih. Gus, izin saya dengar dari 2024 dan tahun ini ada siswa asuhannya Gus Fatih yang bisa sampai sekolah ke Mesir, Gus. Kisahnya gimana, Gus, singkatnya, Gus? Jadi memang eh, kami itu dari awal itu sudah kepengen mengirimkan anak ke luar negeri. Ya, adik-adik saya dimulai dari adik saya dan alhamdulillah kita berhasil. Eh, Akhirnya kita kepengen kalau dulu itu kan baru bukan santri sendiri lah, bukan produk sendiri dari awal lah. Ada anak nyantri di mana terus kemudian pengen ke Mesir terus kita ajari les sedikit-dikit terus berangkat. Dan yang terpenting untuk ke Mesir itu nahwu sorof. Nahwu sorof bahasa balaghah dari jurumiyah, imriti, maksud sampai nanti alfiyah, jorul maknun yang kita pakainya kalau untuk balaghah. Mantek juga diperlukan. Dan kita punya target karena di sini ada sekolah MT sama MA. Kita itu gimana caranya 6 tahun itu sudah selesai alfiyah baik hafalan maupun pemahaman, jorul maknun sudah selesai dan mantik sudah selesai. Tentunya dengan kitab-kitab fikih, kitab-kitab itu juga dibutuhkan ya. Dan usulnya kita memang pakai Riyadhatul Uqul, sarahnya Ghayatul Usul. Gus, izin. Tentunya panjenengan juga alumni dari sana kan, Gus? Nggih. Nah, pasti ada motivasi atau semangat atau strategi khusus yang dipakai nih untuk menyiapkan ini, Gus. Ya strateginya yang jelas kalau pertama punya niat ya, niat. Kalau dia niatnya kuat, insya Allah pasti berangkat, saya pastikan. Dan yang langkah awal itu kita bisa ajari di tahun pertama mereka harus tahu hukum isim sama hukum fiil. Nah hukum fiil itu harus paham tasrif. Harus kalau di kita itu dihafalkan lah. Tasrif yang susah-susah itu baik istilahi maupun lughawi mereka harus hafal. Madi mudhore itu harus bisa nasrif secara lughawi. Baru mereka bisa tak paham hukum isim hukum fiil ya. Hukum fiil yang agak susah itu memang hafalnya. Nanti kalau setahun mereka sudah paham hukum isim sama hukum fiil ya sudah. Tahun berikutnya kita tinggal kedudukannya jadi apa. Oh ini dihukumi rofa, dolanan amil lah. Main-main amil. Amil itu suatu yang menjadikan suatu kata dihukumi rofa, nasab atau jar atau jazm. Terus kedudukan oh ini jadi dihukumi rofa menjadi mubtada. Oh ini jadi dihukumi nasab jadi hal. Ini seperti itulah. Intinya poin utamanya itu tahu hukum isim, hukum fiil. Sebenarnya kalau sampai imriti saja, imriti maksud itu 3 tahun itu sudah bisa lulus ke Mesir. Tapi masih kalau menurut saya kalau lulus tok itu saya takutnya di sana enggak sampai lulus S1. Jadi kita memang butuh alfiyah untuk meyakinkan insya Allah kalau alfiyah paham, mantek paham, balaghah paham, insya Allah S1, S2, bahkan mungkin S3 bisa selesai. Kemudian Gus, dari sekian siswa yang diasuh panjenengan, Gus, itu berapa persen ini yang bisa diangkatkan untuk ke Mesir, Gus? Sebenarnya lebih dari 20%, sedikit 20%an lah ya, kurang lebih 20%. Cuma yang berangkat itu biasanya enggak sampai 20%, Pak. Faktor apa, Gus? Karena mereka mampu secara otak dan secara mental mereka mampu, tapi enggak kepengen ke sana. Nggak kepengin. Jadi dia itu secara akademik di sini lumayan. Kalau ada ulangan dia mungkin 3 besar atau bahkan juara 1. Tapi dia tidak punya keinginan ke Mesir. Prediksi panjenengan atau pernah digali nih, kenapa sampai anak nggak kepengin, Gus? Karena dia punya cita-cita yang lain. Oh, karena Contoh dia punya ke cita-cita. Eropa atau kemana. Oh, faktor itu. Ada anak dulu yang sebenarnya dia lulus di Mesir tapi
dia juga lulus di Turki, akhirnya ambil ke Turki. Berarti kalau memang dari pihak madrasah kayak panjenengan dan tim sudah bisa mengakuisisi atau mungkin menjamin bahwa ini anak ini sukses ini kalau di Mesir ini, Ya. itu otomatis di sana sudah agak ringan bebannya, Gus. Iya. Oh, jadi persiapan sudah lebih matang. Ya, persiapan kita ini kalau kita memang ini ya arahkan kalau ke luar ke Timur Tengah, Ya. itu ambilnya syariah yang mudah. Syariahnya. Yang istilahnya sudah Umum lah sudah ini ya, sudah kita masyarakat biasa sama ya. dia, itu anak-anak sudah biasa fikih sama fikih, Iya. kita ambil syariah. Kemudian kita mirip-miripkan saja, mereka pakai kurikulum apa di sana, kita ambil kitabnya yang tidak jauh-jauh dari kitab itu. Oh, gitu. Jadi kalau bisa dibilang di Indonesia sudah pernah ngaji lah, jadi di sana tidak kaget gitu, dengan Oke. pelajaran-pelajaran yang bisa. Terima kasih, Gus. Mungkin ada suatu himbauan atau motivasi, inspirasi untuk seluruh santri yang ada di Al-Ittihad atau secara umum santri di Indonesia gimana, Gus? Ya, kepada teman-teman santri, semangat terus, kalau bisa punya niat ke luar negeri, ke Timur Tengah, belajar ke sana, karena orang-orang besar di Indonesia yang berpengaruh itu sebagian besar alumni Timur Tengah dan Arab. Mbah Hasim alumni Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah alumni Mekah, dan banyak Gus Dur alumni Mesir dan Baghdad, dan masih banyak lagi lah Kiai Said Agil Sirot dan yang lain. Dan kalau kepengen ke Mesir itu mudah sekali, kita punya pondok pesantren dan Kiai-Kiai NU yang saya kira mumpuni. Jadi kan tinggal ambil ilmu dari mereka, insya Allah berangkat. Oke, terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.